Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Suwonogi. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan berikan info penting langsung dari admin SSCASN BKN teman-teman, yang disampaikan melalui Instastory Instagram BKN, dimana di sini ada 4 hal penting yang harus teman-teman ketahui terkait dengan pendaftaran CPNS maupun P3K tahun 2021. Oleh karena itu, seperti biasa, sebelum kita ke info selengkapnya, bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Baiklah, pengumuman penting tersebut melalui Instastory Instagram BKN disampaikan oleh admin SSCASN. Yang pertama adalah terkait dengan semua pelamar itu diwajibkan melakukan pendaftaran pada SSCASN, baik itu CPNS, P3K maupun P3K non-guru. Ini jelas teman-teman sudah ketahui melalui portal sscsn.bkn.go.id. Jadi sini teman-teman, jadi pastikan nanti teman-teman sudah menyelesaikan pendaftaran itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan nantinya. Dan info penting yang kedua adalah jika sudah final resume, tidak ada perubahan data ataupun pergantian dokumen pelamar dan sudah baca dan mengetahui semua konsekuensi yang diinput. Artinya teman-teman, setelah nanti sampai di bagian resume pendaftaran, teman-teman tidak akan bisa lagi mengubah data teman-teman apabila terdapat kesalahan. Jadi pastikan ketika dalam penginputan teman-teman sudah teliti dan baca secara jeli ya setiap ketentuan yang ditentukan dalam proses pendaftaran. Kemudian info penting yang ketiga mengenai persyaratan dokumen yang diisyaratkan instansi, jika kurang jelas dicek pengumuman instansi tersebut atau ditanyakan ke helpdesk instansi tersebut. Nah, caranya untuk menanyakan ke instansi tersebut mengenai persyaratan, barangkali silakan langsung saja ke bagian layanan informasi. Di sini teman-teman langsung saja ke menu kontak instansi yang sudah dipersiapkan oleh BKN di portal ini. Nah, di sini terdapat kontak instansi setiap instansi yang kita lamar mengenai call center, media sosial maupun di helpdesk-nya. Silakan teman-teman manfaatkan menu layanan informasi untuk kontak instansi di sini apabila terdapat info yang kurang jelas mengenai persyaratan yang akan teman-teman lamar terkait dengan informasi di instansi tersebut. Silakan langsung saja ke menu layanan informasi kontak instansi. Kemudian, dan info yang keempat ini khusus untuk P3K guru, bagi data guru honorer atau non-ASN yang sudah terdaftar di Dapodik tetapi tidak terdeteksi via SSCASN, silakan cek di info.gtk.kemendikbud.go.id apakah NIK yang dimiliki sudah sama dengan sewaktu daftar di SSCASN atau belum sama. Untuk perbaikan NIK, tanggal lahir dan nama di info GTK, harap menghubungi helpdesk info GTK. Nah, terkait dengan info gtk.kemendikbud.go.id, silakan langsung saja kunjung website resminya yaitu info.gtk.kemendikbud.go.id. Di sini teman-teman langsung saja login di bagian sini untuk login ke info GTK menggunakan akun PTK yang sudah terverifikasi pastinya. Jadi silakan dicek di dalam info GTK teman-teman apakah harus verify ataupun dilihat NIK yang sudah dijelaskan tadi langsung dari BKN apakah sudah sesuai dengan NIK yang saat digunakan pendaftaran di portal SSCASN. Dan kalau seandainya teman-teman bingung di sini, alangkah baiknya minta bantu sama operator sekolah terkait untuk perbaikan di info GTK tersebut. Kalau informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aya, ini balik lagi nih, tadi ternyata yang masalah Dapodik, katanya Kemendikbudnya tidak ada respon nih Pak Bu, gimana? Nah, aduh, gimana ya Mas ya? Saya juga bingung. Bagaimana ya kalau begitu? Kita bantu doa, teman-teman harus gigih ya. Dan pastikan kanal untuk permohonan informasinya benar. Karena memang kemarin ada info dari teman-teman di Dapodik juga, memang mereka tuh sampai lotnya tinggi banget teman-teman untuk tanya ke sana. Mungkin masih antri, masih waiting list, mungkin bisa ditunggu aja gitu. Karena memang bukan kewenangan BKN, harus tanya ke mereka memang. Jadi mungkin ditunggu aja. Iya. Gitu. Karena ini masih baru tuh, iya, betul. Jadi ya, Mas ya. Masih ada waktu. Nah, itu makanya jadi
mungkin problemnya sama teman-teman di Dikbud sama kami itu dalam sehari bisa ratusan bahkan ribuan terima aduan permohonan informasi, betul. Jadi sebenarnya yang bisa bantu teman-teman juga sih, jadi jangan semua serba ditanya, yang kira-kira ada dibaca yuk, itu karena hampir semua ada kok. Dan itu akan membantu teman-teman lain, teman-teman kalian yang memang punya kendala gitu, jadi bukan karena misinformasi tapi ada kendala, nah itu akan cepat terbantu seperti itu. Oke Mbak Aya, lanjut ya, kita scroll lagi ya. Bagaimana, ini lumayan banyak sih Mbak Aya, jadi bagaimana nama sekolah yang muncul itu, maksud nama sekolah mereka yang mau daftar P3K guru itu tidak muncul di SSCSN, itu harus seperti apa Mbak Aya? Ada saran nggak atau suggest? Tidak muncul. Tidak muncul, either itu memang formasinya di sekolah itu tidak ada, atau memang yang mereka sangkakan, yang mereka tudingkan bahwa memang sebenarnya ada informasi tapi tidak muncul di SSCSN, itu kemungkinannya gimana sih, probabilitasnya? Kalau sepengetahuan aku ya, mungkin kalau yang bagian pendaftaran nanti bisa ditanya yang hari besok, ada tim yang lebih ke into ini. Kalau sepengetahuan aku belum tentu, memang kalau misalnya pendaftarannya instansi tersebut tidak membuka pendaftaran, itu satu ya kemungkinan ya. Mungkin aja dia memang nggak keluar karena nggak buka pendaftaran, itu harus dicek dulu. Di SPF kita kan ada tuh mas, mana yang buka mana yang enggak ya, di pengumuman di portal tuh ada, harus cek dulu instansinya buka apa enggak, jangan-jangan nggak buka makanya nggak muncul gitu. Yang kedua, atau mungkin memang dia itu aku takut salah nih. Soal sepengetahuan aku, emang mungkin dia emang nggak ada, nggak ada, atau dia itu nggak di situ, bilang kayaknya. Dia bisa daftar di sekolah lain gitu, belum tentu harus di situ kok, belum tentu harus di situ. Yang pasti harus di situ adalah yang udah ditentukan kemarin tuh ada di paparannya Kemenpan RB ya. Itu adalah yang sudah, yang datanya itu diverifikasi oleh Dikbud punya di Dapodik, datanya sudah ada di Dapodik, terus dia memang pendidikan dan serdiknya di situ, serdiknya dan pendidikannya tuh cocok, makanya dia ditempatkannya harus di situ. Selain orang-orang itu, misalnya dia harusnya sama dengan orang yang pertama tadi, itu makanya nggak ada masuk namanya di situ, karena memang hanya orang yang pertama dengan namanya sama tadi itu yang masuk namanya. Selain itu dia bisa daftar di instansi lain, kayak gitu sih mas. Itu mungkin bisa dibaca di Permenpan. Jadi ya? Di Permenpan itu ada kok. Jadi teman-teman buat yang tadi bertanya nama sekolah tidak muncul di SSCSN, yang pertama itu saran dari kami cek formasinya. Kemudian tadi yang disampaikan Mbak Aya terakhir itu tidak harus di yang sekolah saat ini teman-teman mengajar, jadi belum tentu di situ ada formasinya. Jadi kemungkinan di instansinya ada formasi tapi di sekolah yang berbeda gitu, mungkin kira-kira Mbak Aya. Iya gitu. Iya, dan yang terakhir tadi mohon dibaca lagi Permenpannya ya, ada di web Menpan mungkin. Ada di situ. Seperti itu.